Halo semuanya, khususnya kalian para siswa vokasi dan teknisi pemula, selamat datang di Explainer kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah tuntas gimana sih cara ngejalanin servis berkala 10.000 km yang bener-bener flawless. Kita bakal pakai metode 4 posisi lifting. Kenapa harus metode ini? Karena ini bukan cuma teori di buku, ini tuh standar industri biar alur kerja kalian di bengkel lebih cepat, terukur dan pastinya jauh lebih aman. Jadi siapin fokus kalian karena panduan visual ini bakal ngerubah cara kalian ngerjain servis rutin. Biar kebayang, ini tahapan yang bakal kita lewatin. Kita mulai dari pengantar servis, terus masuk ke lifting 1 buat interior dan eksterior, lifting 2 fokus ke roda dan rem, lifting 3 untuk area kolong mobil, dan ditutup sama lifting 4 buat ngecek ruang mesin. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, pengantar servis 10.000 km. Lanjut langsung ke tahap praktisnya, bagian 2, lifting 1 interior dan eksterior. Di sini mobil masih posisi di darat ya. Coba, kalian perhatiin ilustrasi ini. Di posisi 1, mobil tuh masih napak di lantai. Tujuannya apa? Biar kalian punya akses penuh dan aman buat nyiapin area kabin sekalian ngecek eksterior bodi. Logikanya gini aja, kalian nggak mungkin kan ngecek fungsi lampu atau masang pelindung jok kalau mobilnya udah melayang di atas? Nah, makanya ini ibarat pemanasan sebelum kita masuk ke kerjaan mekanis yang lebih berat. Kalau kalian lihat tabel prosedur resmi ini ya, mungkin kelihatannya agak ribet banget buat pemula. Tapi santai aja, ini tuh sebenarnya cuma peta jalan kalian. Isinya komplit kok, mulai dari pertama kali kalian ngambil work order, mindahin mobil ke stall kerja, sampai momen kalian duduk di kursi sopir buat ngetes satu-satu saklar kelistrikannya. Biar gampang ingatnya, fokus aja ke poin-poin krusial ini. Inti dari tindakan kalian di lifting 1 itu lindungi dan periksa. Pertama banget, selalu pasang seat cover, floor mats, sama steering cover. Jangan sampai interior mobil pelanggan kotor gara-gara kita. Terus, tes semua elektroniknya, dari lampu depan, wiper, klakson, sampai power window. Dan terakhir, pastiin kalian ngecek gerak bebas pedal sama fungsi rem parkir sebelum mobilnya mulai kita angkat. Nah, kelar urusan di darat, kita masuk ke bagian 3, lifting 2, roda dan rem. Waktunya ngecek area kaki-kaki. Lihat postur teknisinya di gambar ini. Ketinggian liftnya itu di-set pas banget setinggi dada. Kenapa harus begini? Biar posisi keempat roda tuh sejajar dan gampang diakses. Jadi, kalian nggak perlu tuh nunduk-nunduk atau jongkok kelamaan yang ujung-ujungnya bisa bikin punggung sakit ya kan? Posisi ini emang didesain biar inspeksi kaki-kaki jadi super ergonomis. Di tabel operasional lifting 2 ini, langkah-langkahnya udah diurutin dengan sangat sistematis buat tiap roda. Ini urusannya sama nyawa kendaraan loh, yaitu suspensi sama rem. Kalian bakal kerja muter, biasanya mulai dari depan kanan, ke belakang kanan, pindah ke kiri belakang, dan beres di kiri depan. Sebagai teknisi pemula, hafalin aja urutan simpel ini di kepala kalian. Pertama, angkat mobil perlahan sampai setinggi dada. Kedua, lepas roda, terus cek shock absorber ada bocor atau enggak. Sekalian cek bearingnya. Ketiga, nah ini agak kotor dikit tapi penting banget. Buka kaliper rem, bersihin brake padnya, cek ketebalannya, dan kasih sedikit grease biar nggak bunyi berdecit. Terakhir, tinggal lakuin balancing dan rotasi ban biar ausnya ban itu bisa merata. Nah, kalau semua mur roda udah kalian pasang lagi untuk sementara, coba tanya ke diri sendiri, urusan suspensi dan rem udah bener-bener aman dan terkunci belum? Kalau jawabannya iya, siap-siap karena kita bakal naik level dan menjelajah ke area bawah kendaraan. Kita masuk ke bagian 4, lifting 3, area kolong mobil. Di sini fokus kita ada di penggantian fluida dan inspeksi bawah. Perhatiin kutipan ini baik-baik. Ini aturan emas, harga mati buat semua teknisi. Apalagi kalian yang masih pemula. Di area kolong ini, resiko kepala kebentur sasis yang keras atau kecipratan oli mesin yang panas itu tinggi banget. Jadi dengerin ini ya, jangan pernah, sekalipun, masuk ke bawah sasis tanpa pakai helm pelindung kepala. Ingat ya, keselamatan kalian gak bisa ditawar. Helm kepasang, baru mulai kerja. Kalau helm udah terpasang aman, coba perhatiin area kerja kalian di diagram ini. Di kolong sini, posisi mobil udah di atas banget, ngasih kalian ruang bebas buat ngerjain hal-hal berat kayak ganti fluida mesin, sampai ngecek seluruh jalur pembuangan knalpot dari depan sampai ujung belakang. Kalau kita ngacu ke manual resminya, area kolong ini emang pusatnya pemeliharaan inti kendaraan. Ini benar-benar murni kerjaan mekanis yang butuh ketelitian tingkat tinggi, soalnya kalian bakal berhadapan langsung sama gravitasi, cairan pelumas, dan baut-baut penahan utama mobil. Biar ringkas, ini inti tugas kalian di bawah sana. Siapin bak penampung,
Kuras oli mesin sampai habis total, terus ganti saringan olinya. Sambil nungguin sisa oli netas, jangan cuma diam. Manfaatin waktunya buat ngecek ulang kekencangan baut sasis sama suspensi. Lirik juga pipa knalpot dan saluran bensin. Pastiin nggak ada rembesan. Terakhir, dan ini yang paling sering banget dibikin teledor sama teknisi, pasang dan kencengin lagi baut pembuangan atau drain plug olinya. Kalau sampai kelupaan, wah, mesin bisa hancur berantakan pasti nyalain nanti. Oke, kita udah hampir di garis finish. Masuk ke bagian 5, lifting 4, cek ruang mesin. Saatnya kita turunin lagi mobilnya. Nah, mobil sekarang udah balik lagi napak di tanah. Di tahap ini, fokus kita pindah ke area kap depan. Mulai dari ngencengin baut roda secara permanen, sampai inspeksi ruang mesin secara menyeluruh. Daftar periksa di lifting 4 ini emang detail banget. Fungsinya jelas buat mastiin mesin keisi lagi dengan cairan yang tepat, bisa di starter dengan mulus dan benar-benar dipersiapkan dengan sempurna sebelum kunci kontak dikembaliin ke pelanggan. Mari kita ikutin alur logisnya. Pertama, tarik rem tangan, terus kencengin semua baut roda pakai kunci torsi. Ingat ya, cara ngencenginnya menyilang sesuai spesifikasi. Kedua, buka kap mesin, tuang oli baru pelan-pelan, jangan sampai overfill. Ketiga, cek area ruang mesin kayak air aki, tali kipas atau V-belt sama busi. Keempat, ini momen pembuktian kalian. Hidupkan mesin. Pas mesin udah nyala, pantau terus area kolong dan ruang mesin. Pastiin 100% nggak ada cairan yang bocor atau suara-suara yang nggak normal. Buat nutup kerjaan kalian layaknya teknisi profesional, lakuin tes emisi gas buang. Ini penting biar ketahuan mesinnya optimal dan ramah lingkungan. Habis itu, bawa mobilnya ke area final check biar foreman bisa ngecek ulang dan ngasih persetujuan akhir mereka. Kalau semuanya udah dapat lampu hijau, kalian tinggal melapor ke control room buat clock off, pekerjaan selesai dengan sempurna. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian benar-benar lepas tangan dan nyerahin mobilnya ke foreman, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian. Apa sih langkah paling krusial sebelum final check? Apakah ngecek baut oli, muroda, atau sistem kelistrikan? Jawabannya adalah konsistensi kalian. Tantang diri kalian buat nggak pernah kompromi sedikit pun sama standar operasional prosedur ini. Karena di tangan teknisi yang disiplin, setiap kendaraan itu nggak cuma selesai di servis, tapi dijamin keselamatannya buat dipakai di jalan. Oke, sampai jumpa di explainer kita selanjutnya, dan terus semangat kerjanya.